Baik, ya sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk ITS, untuk sharing, ya tentang sekilas dan juga ini nanti jalur penerimaan mahasiswa baru di ITS. Ya, kita lihat dulu aja, ini ada profil ya ITS. The world keeps evolving. The times keep changing. The new generation of technology. The new generation of information. They bring the future before us. Institut Teknologi 10 November, a place where the spirit of heroism underlies the new generation to research and innovate in technology. The University of Heroes, ITS. ITS is one of the best science and technology universities in Indonesia, which was founded by Dr. Angga in 1957. In every step, ITS focuses in advancing education, research, management, and community service. As an incorporated public university, ITS has been able to manage autonomously the policy of academics, organizations, finance, students' affairs, human resources, facilities, operational, and infrastructure. In the spirit of Indonesian heroes, during the battle in the 10th of November 1945, ITS always makes efforts to be the best in education, research, and community services, especially in the fields of industry and maritime. ITS also actively contributes to the nation development, and in the future, ITS will become an entrepreneurial university with world-class reputation. ITS has many achievements. Both national and international achievements prove that ITS keeps growing and gives the best contribution to the nation of Indonesia. ITS is a place for new hopes to grow. An ideal environment for the new generation to flourish in 3 strategic locations within the industrial city of Surabaya. As a smart eco-campus, ITS maintains harmony between technological advances and the sustainability of the surrounding ecosystem. ITS has 7 faculties with prospective scientific fields, including Scientics, INSIS, Vocation, Creabis, MarTech, Electics, SIFPlan. ITS is a space for the new generation who are hungry for knowledge because it provides a wide range of references in both physical and digital form. ITS makes it easier for the new generation to access information by providing flexible classes.
ITS keeps moving forward in facing future challenges by providing the best facilities for the new generation's activities. The facilities support both spiritual and physical needs. ITS also provides research facilities in the ITS Science Technopark, including ICT and robotics, automotive, maritime, and creative industries. Therefore, the excellent generations from ITS will emerge and make history. ITS is a space for the new generation to express themselves. ITS is a place where the new generation learns new things and finds their purpose. ITS has become a place where the new generations that carry the future will be born. ITS is a campus of science and technology, which focuses on the research and innovation, presenting technology for prosperity. With a spirit of heroism, ITS brings the future before us. ITS, the University of Heroes. Ya, tadi profil singkat ITS ya, nanti lebih detail akan kita lihat. Kita bangga ya menyebut kampus kita ya kampus perjuangan The University of Heroes. Oke, tadi di video juga sudah ada untuk ITS itu ada 3 kampus. Kampus utama terletak di Surabaya Timur tepatnya, ya, ada di sini. Kemudian ada di Manyar dan juga Cokro. Ini kalau dari bandara ada lokasi di sini, ini tol bandara yang mungkin sekitar 30-40 menit. Nah, kalau ini adalah jembatan Suramadu ya yang menghubungkan Surabaya dan Pulau Madura. Kita kemarin baru dapat predikat ya untuk Green Metric dari UI ya posisi ke-5 ya. Kampus kita cukup rindang ya seluas hampir 200 hektar, 187 hektar. Oke, kemudian untuk jumlah mahasiswa saat ini ada sekitar 21.000 dengan dosennya sekitar 1000-an. Nah, ini rasio yang cukup ideal, ya 1 banding sekitar 1 banding 20 antara dosen dan mahasiswa. Kalau dari BAN PT, Badan Akreditasi Perguruan Tinggi, itu mensyaratkan harus di bawah 1 banding 25. Kita masih 1 banding 20 di sini. Kemudian, ya sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, kita sudah melahirkan alumni berprestasi. Ya, ini ada Bu Risma, Wali Kota Surabaya saat ini, kemudian ada Prof. Muhammad Nuh, mantan Mendikbud, Pak Dwi Sucipto yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala SKK Migas, yang sebelumnya adalah Dirut PT Pertamina, kemudian ada Pak Ari Wibowo, ya ini juga ada mantan Ketua KPK, Pak Agus Raharjo adalah alumni ITS, dan masih banyak lagi, ada yang sebagai pengusaha, ada juga yang ini ada Gubernur Aceh saat ini adalah alumni ITS. Nah, informasi lebih lengkap tentang kegiatan alumni, ya alumni yang lainnya bisa dilihat di sini, alumniits.com. Ya, ini website yang dipunyai oleh Ikatan Alumni ITS. Kemudian, ya alasan lain untuk kuliah di ITS adalah kita punya UKM yang lengkap dan berprestasi. Ya, salah satunya ini beberapa prestasi mahasiswa ITS, ya untuk robotika kita bisa dibilang terbaik di Indonesia. Tahun 2019 kita juara umum KRI, Kontes Robot Indonesia. Kemudian ini event di Australia. Ya. Kemudian Baru Nastra ITS ini juga juara dunia di Amerika Serikat tahun 2019. Ini di Korea, robot lagi. Bayu Caraka ini adalah Unmanned Aerial Vehicle. Ya, ini tahun 2019, juara di Turki.
Kemudian KMHE. KMHE adalah kontes mobil hemat energi. Ya, jadi lomba untuk irit-iritan bahan bakar. 2019 kita hat-trick, 3 kali berturut-turut juara umum. Ya, dengan tahun-tahun sebelumnya kita mesti meraih juara di beberapa kategori. Untuk 2020 ini karena ada pandemi beberapa lomba tidak diadakan. Kemudian KJI, nah ini kontes jembatan Indonesia, KBGI kontes bangunan dan gedung Indonesia. Ini untuk teman-teman teknik sipil kita 2019 juga juara umum. CMK ini lomba bahan bakar alternatif, tim kita namanya Spektronik di sini ya, Chemical Ekar, tim 2019 kita juara umum di Sydney. Kemudian ini ada teman-teman teknik lingkungan ya di Korea. Tahun 2020 ya kita juara umum KRTI. KRTI adalah kontes robot terbang Indonesia. Kemudian gimnastik ini gebiar masyarakat TIK, kita meraih medali terbanyak di TIK, dan juga ini teman-teman kimia ya di Korea di sini ya, Korea emas juga. Kemudian robot lagi ya desain ya, mahasiswa kita di bidang desain juga berprestasi baik nasional maupun internasional. Nah, secara lengkap prestasinya apa saja bisa dilihat di website ini, prestasi.its.ac.id. Kemudian itu tadi prestasi mahasiswanya, ini prestasi dosen-dosen intinya ya. Kita juga punya prestasi bidang riset. Ya, kita merupakan salah satu kampus ya dengan manajemen inovasi terbaik di Indonesia. Kita juga banyak sekali kolaborasi riset baik dengan lembaga penelitian di dalam maupun di luar negeri. Nanti sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa tingkat akhir gitu ya, adik-adik bisa terlibat juga dalam penelitian berhubungan dengan mahasiswa pasca sarjana. Kemudian survei ke pengguna, ya ada perusahaan, lembaga, pemerintahan gitu ya, terhadap alumni ITS, ya alumni ITS terkenal mempunyai karakter yang positif, mandiri, etika yang baik dan mental yang kuat. Dan semua ini tidak terlepas dari pengembangan sikap profesional, ya. Jadi selain kuliah di kelas, ya hard skill, kita juga kembangkan soft skill-nya. Dan ini terbukti dari tes yang kita lakukan, ya endurance, leadership, teamwork wisudawan ITS meningkat dibandingkan sewaktu mereka menjadi mahasiswa baru. Ya, kita juga ada lembaga khusus ini bisa dilihat nanti di karir.its.ac.id. Ini untuk menjembatani dan juga untuk meningkatkan kapasitas mahasiswa kita ya untuk siap di dunia kerja. Kemudian kita juga punya banyak kerjasama internasional, baik itu U2U ya antar universitas atau dalam bentuk konsorsium. Ini beberapa konsorsium yang ITS menjadi anggotanya, gitu ya. Nah, nanti adik-adik sebagai mahasiswa ITS juga punya kesempatan untuk ikut kegiatan-kegiatan internasional. Ya, bisa dalam bentuk pertukaran mahasiswa, ya summer program dan lain sebagainya. Ya, informasi tentang kegiatan internasional apa saja bisa dilihat di link ini its.ac.id/internasional. Kemudian biaya kuliah. Nah, untuk biaya kuliah cukup murah, ya. Ada 10 kategori, ya tergantung dari jalur masuknya nanti, ya, karena kita PTN, perguruan tinggi negeri, ada SNPTN dan SBMPTN. Nah, untuk SNPTN dan SBMPTN ini maksimal 7,5. Ya minimal 500.000 untuk 1 semester. Artinya kalau yang kategori 1 ini dalam 1 bulan tidak lebih dari 100.000. Ya untuk mandirinya nanti dari 7,5 sampai 15 juta. Plus nanti ada SPI sumbangan pengembangan institusi. Jadi ya bagi penerima beasiswa KIP tidak ada UKT, ya dari 0 rupiah. Semua itu disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Plus ya juga tersedia banyak sekali beasiswa, jadi adik-adik sebagai mahasiswa ITS bisa apply gitu ya. Tahun 2019 total sekitar 41 miliar untuk 7.000 mahasiswa. Ya hampir bisa ini tadi 21.000, jadi sepertiga mahasiswa ITS memperoleh beasiswa. Beasiswa itu ya dari pemerintah, dari perusahaan, dari yayasan dan juga dari alumni.
Kemudian untuk biaya hidup cukup murah juga di Surabaya, ya. Tempat kos ada yang 300.000 ya sampai yang 2 juta, 1,5 juta juga ada. Untuk makan juga bervariasi ya, murah 7.000 per porsi sekali makan ya. Semua tergantung dari gaya hidup. Gitu. Oke, ini beberapa alasan kuliah di ITS. Nah, sekarang belajar apa di ITS ya. Kalau ITS tadi adalah bidangnya adalah sains dan teknologi. Jadi untuk prodinya ya nanti kita untuk saat ini ada 7 fakultas. Dari fakultas tadi nanti dipecah menjadi departemen, dari departemen nanti masih dipecah lagi menjadi program studi prodi. Total ada 77 prodi. Untuk adik-adik kelas 12 nanti bisa lanjut ke diploma 4 atau S1 ya, sarjana terapan diploma 4 dan S1 ini sarjana. Total ada 32 prodi sarjana dan 8 prodi sarjana terapan yang bisa Anda dipilih. Ya, fakultasnya apa saja? Tadi di video juga sudah sempat ya singkat, yaitu Saintik, Fakultas Sains dan Analitika Data. Ini kalau di perguruan tinggi lain mungkin terkenalnya MIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, ini ada fisika, biologi, kimia, statistika, matematika, dan sains aktuaria. Ya, untuk tanda bintang di sini tidak boleh buta warna. Jadi adik-adik mungkin yang sudah tahu buta warna, ya masih ada prodi-prodi lain yang bisa dipilih. Kemudian INSIS, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, ada teknik mesin, teknik kimia, teknik sistem dan industri, teknik material, teknik fisika. Untuk teknik mesin ada tanda bintang 2, SNMPTN mengutamakan perempuan. Ya, juga ada tanda pagar selain program reguler juga mempunyai program joint degree. Ya, untuk teknik mesin ini dengan Wismar University di Jerman. Ya, cuma untuk biayanya tidak mengikuti UKT tadi, tapi ada biaya khusus. Ya. Kemudian ada Sivlen, ya, sipil, ya, Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumian, ada teknik sipil, arsitek, teknik geomatika, teknik lingkungan, teknik geofisika, dan perencanaan wilayah kota. Kemudian, ya, ITS, Maritim, ya, ada Martek, Fakultas Teknologi Kelautan, ada teknik perkapalan, teknik sistem perkapalan, teknik kelautan, dan teknik transportasi laut. Ya, di perkapalan dan sistem perkapalan ini juga punya joint degree. Kalau teknik perkapalan ini dengan Mokpo University di Korea, sistem perkapalan ini sama seperti teknik mesin dengan Wismar University di Jerman. Kemudian trennya sekarang IT, ya kita ada elektrik, yaitu Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas. Ada teknik informatika, sistem informasi, teknik elektro, teknologi informasi, teknik komputer, dan teknik biomedik. Ya, kemudian bagi adik-adik yang punya bakat menggambar seni, ya kita bisa milih di Fakultas Kreabis, Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital. Ada desain produk industri, desain interior, desain komunikasi visual, manajemen teknologi, untuk manajemen teknologi untuk pasca, yang tadi ada manajemen bisnis, kemudian studi pembangunan. Tanda bintang 3, ya ini 3 harusnya ya, itu bisa menerima siswa dari jurusan IPS. Jadi yang kuliah di ITS bukan hanya siswa IPA, siswa IPS juga bisa kuliah di ITS di prodi-prodi berikut. Ya, yang terakhir Fakultas Vokasi, Vocation, ada teknologi rekayasa manufaktur dan teknologi rekayasa konversi energi. Ini di bawah Departemen Teknik Mesin Industri, kemudian teknologi rekayasa konstruksi bangunan air, dan teknologi rekayasa pengelolaan dan pemeliharaan bangunan sipil. Ini di bawah Departemen Teknik Infrastruktur Sipil. Yang prodi lainnya nanti untuk vokasi ada teknologi rekayasa industri, teknologi rekayasa otomasi, rekayasa teknologi instrumentasi, ya, dan statistika bisnis. Ini 40 prodi yang bisa adik-adik pilih nanti untuk lanjut kuliah di ITS. Nah, untuk penerimaan mahasiswa barunya, karena kita adalah perguruan tinggi negeri, jadi mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh
Mendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu ada 3 jalur, SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi lainnya atau terkenal sebagai seleksi mandiri. Ya. Nah, untuk SN dan SBMPTN ini nanti dikelola oleh LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Ya. Nah, besok itu ada sosialisasi tentang pelaksanaan SNPTN dan SBMPTN ya oleh LTMPT. Ya, kalau tidak salah jam 9 itu ya, mungkin bisa diakses di webnya atau Instagramnya LTMPT. Syaratnya adalah seperti tahun 2020-2021 nanti harus mempunyai akun LTMPT kalau mau daftar SNPTN dan SBMPTN maupun UTBK. Nah, untuk mandirinya di ITS itu namanya SKM, seleksi kemitraan dan mandiri, dan tadi untuk vokasi ada tes sendiri namanya seleksi vokasi. Hanya saja untuk tahun 2021 kemungkinan besar, jadi hari Jumat kemarin kita baru dapat surat dari LTMPT bahwa politeknik dan diploma bisa ikut seleksi melalui jalur SN dan SBMPTN. Jadi kemungkinan besar nanti untuk vokasi juga akan ikut jalur SNPTN dan SBMPTN untuk tahun 2021 di ITS. Dan mandiri, ada vokasi mandiri nanti ikut yang SKM. Nah, untuk SNPTN nanti itu adik-adik juga sudah tahu itu dari nilai raport. Nah, sebelum kita lihat nilai raportnya, kita lihat indeks sekolah. Indeks sekolah itu dilihat dari akreditasi sekolah dan jumlah alumni yang diterima, ya alumni SMA sekolah tersebut yang diterima di SNPTN dan SBMPTN di PTN seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya yang diterima di ITS, tapi di seluruh Indonesia, menentukan indeks sekolah. Kalau indeks sekolah nanti tinggi, nah itu menentukan kuota. Sekolah itu nanti dapat kuota atau tidak. Kalau sekolah itu dapat kuota, baru kita lihat prestasi siswa. Nah, berarti nanti untuk SNMPTN ini nanti bersaing ya antar teman di sekolah. Ya, karena sudah kuota nanti dilihatnya adalah rapor dibandingkan dengan antar teman di sekolah. Nah, untuk prestasi nanti di ITS itu akan mendapat poin. Ya, jadi nilai rapor nanti berapa, terus kalau punya prestasi nanti akan ada tambahan poin dari nilai rapor. Prestasinya itu bukan hanya prestasi akademik, juga prestasi non-akademik. Ya, bisa olahraga, bisa seni, juga keterlibatan sebagai ketua OSIS kita kasih poin juga. Plus juga penghafal kitab suci, ya misalnya hafal Quran ya 30 juz ya itu sangat besar sekali poinnya. Ini untuk SNPTN, untuk SBMPTN nanti melalui jalur UTBK. Ya, untuk pelaksanaan UTBK tahun 2021 dijadwalkan 2 gelombang ya di bulan April. Ya, itu. Kemudian, nah untuk mandiri ITS nanti ada seleksi kemitraan dan mandiri. Kemitraan ini diperuntukkan bagi siswa utusan instansi mitra yang memiliki nota kesepahaman dengan ITS. Kalau mandiri ini untuk umum. Nah, untuk tahun 2021 jadi untuk SKM, IUP dan juga vokasi. Misalnya vokasi juga akan ikut di sini, tidak tersendiri. Nah, ini seleksinya untuk mandiri nanti pakai nilai UTBK atau nilai TKA dan juga dilihat nilai raportnya, prestasi akademik dan non akademik plus nanti ada diminta menulis deskripsi diri, semacam motivation letter, gitu ya, menceritakan kelebihannya, keaktifan di masyarakat seperti apa, itu deskripsi diri. Bagi pendaftar program Joint Degree dan IUP, ya, kelas internasional, perlu tambahan sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Ya, karena nanti perkuliahannya dalam bahasa Inggris. Semua pendaftaran dilakukan secara online melalui laman berikut smits.its.ac.id. Ya, untuk IUP, program IUP di ITS pada dasarnya kurikulum sama seperti reguler. Hanya nanti pembelajarannya dalam bahasa Inggris dan mahasiswa wajib melakukan
international exposure, ya bisa dalam bentuk nanti pertukaran mahasiswa, internship, summer program atau short program, dan juga joint degree, mungkin bisa pilih. Nah, untuk joint degree ini hanya khusus prodi-prodi tertentu, ya tidak semua punya. Ya kita usahakan nanti semua punya joint degree. Jadi mahasiswa kelas internasional punya pilihan, ya entah mau yang student exchange atau mau yang summer program atau joint degree. Untuk biaya pendidikan kelas internasional ini tidak mengikuti UKT, SPP-nya adalah 25 juta plus SPI, ya sumbangan pengembangan institusi. Ini untuk UPI. Nah, untuk program sarjana terapan, jadi 2021 kemungkinan berubah, tidak tersendiri seleksinya. Ya, nanti untuk prestasi ini sama seperti SNPTN, jadi nanti akan gabung dengan SNPTN untuk seleksinya. Reguler ini akan ikut dengan SBMPTN, dan mandiri ini akan ikut barengan dengan SKM. Ya, nanti keputusan seperti apa kita tunggu sampai tahun depan, ya awal tahun depan. Informasi akan kita update di smits.its.ac.id. Ya, kemudian ini secara umum, ya prosedur pendaftaran seleksinya nanti adik-adik mengambil KAP PIN dan kode bayar melalui laman ini SMITS, ya melalui menu pendaftaran online. Setelah mengambil kode pembayaran, nanti melakukan pembayaran di bank mitra. Banyak ada Mandiri, BNI, ya BTN, BRI, ya. Kemudian setelah melakukan pembayaran, tunggu beberapa saat, nanti akan otomatis terkoneksi dengan database kita, terdeteksi sudah bayar, nanti bisa login dengan KAP dan PIN untuk melengkapi biodata. Pastikan biodata ya sudah benar dan jangan ambil di waktu-waktu terakhir, karena kalau ini sistemnya kan komputer ya, kalau di set jam 3 misalnya sudah tutup ya tutup gitu ya, nggak ada apa istilahnya bisa ditunda lagi ya gitu. Nah, sampai nanti mencetak kartu bukti pendaftaran online. Karena kalau belum finalisasi, walaupun sudah ngisi ya hampir 90% atau mungkin mulai 100%, tapi belum finalisasi, diklik submit, ya datanya tidak bisa ditarik untuk proses seleksi. Dan perhatikan biaya pendaftaran tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun. Ya, kemudian sekilas tentang ITS dan juga seleksi penerimaan mahasiswa barunya. Nanti informasi lebih lanjut juga bisa dilihat di website ini umum tentang ITS, ada di its.ac.id. Nanti terkait penerimaan di website smits.its.ac.id, atau di sini teman-teman mahasiswa melalui BEM, ya ini lo ITS ini membuat website ya yang mencoba memberikan informasi ringkas ya tentang prodi-prodi yang ada di ITS. Ya. Atau juga nanti bisa email ke admisi@its.ac.id. Oke, demikian ya, semoga ITS menjadi PTN pilihan terbaik adik-adik semua. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, karena presentasinya sudah selesai, sekarang sesi Q&A dibuka, dan bila ada pertanyaan bisa melewati Zoom chat, dan sesi Q&A dibuka untuk 10 menit ke depan. Terima kasih. Oke, di sini ada pertanyaan. Kita ketahui senioritas di perguruan tinggi lain masih tinggi. Bagaimana kita mengurangi kejadian ini? Dan bagaimana kita mendukung menjamin lulusannya mendapat pekerjaan menjadi adalah bidangnya? Ya, nah maksudnya mungkin ini ya terkait dengan dunia kerja gitu ya. Ya, tadi ITS juga merupakan sudah ikatan alumni ITS juga sudah bagus ya, sudah solid. Ya. Alumni-alumninya juga sudah menduduki jabatan yang lumayan tinggi juga di perusahaan, ya di pemerintahan kayak gitu ya. Jadi jangan khawatir. Kemudian bagaimana ITS mendukung dan mendapat pekerjaan ya dan menjadi ahli dalam bidangnya. Tadi jadi di ITS itu ada satu unit khusus ya untuk menjembatani
mahasiswa dengan dunia kerja. Nah, itu dan juga memberikan pelatihan-pelatihan ya, untuk siap melakukan kerja dan juga siap bukan hanya siap mencari kerja, tapi siap membuat lapangan pekerjaan. Seperti yang disampaikan tadi Pak Rektor bahwa visi kita ya menjadi entrepreneur university. Nah, itu kita juga sudah menyiapkan bekerja sama dengan beberapa perusahaan, ada satu ruang khusus di lantai 7 kalau tidak salah, lantai 7 atau lantai 9 research center itu untuk startup untuk tenan, untuk ruangan untuk startup kita sediakan. Ya, juga banyak sekali magang. Ya, jadi kita juga tahun 2019 itu dapat predikat ya untuk program magang dari pemerintah. Ya, paling banyak pesertanya sehingga kita dapat award penghargaan sebagai pelaksana program magang dari BUMN se-Indonesia. Seperti itu. Oke, mungkin kita ada pertanyaan selanjutnya. Tadi banyak jurusan teknik. Bagaimana sistem magang untuk jurusan-jurusan tersebut? Gitu pertanyaannya, Pak. Jurusan magangnya. Nah, sistem magangnya nanti ada, kalau tadi bisa yang terjadi adalah nanti ada perusahaan nanti akan memberikan informasi ke ITS, ya, kalau buka lowongan magang, ya, dengan mensyaratkan misalnya jurusan apa saja yang bisa ikut dimagang di perusahaan tersebut, kayak gitu. Atau juga mahasiswanya yang sendiri aktif mencari di luar, kayak gitu. Tapi kebanyakan adalah informasi dari ITS kemudian diteruskan ke fakultas dan departemen, kemudian ke mahasiswa. Ya, jadi persyaratan jurusan itu yang menentukan adalah perusahaan tempat magang. Dia menerima prodi mahasiswa dari prodi apa saja. Ya, ada magang yang bersertifikat. Jadi kalau misalnya sudah ikuti di situ, dia punya tambahan sertifikat kompetensi. Jadi sebagai bekal ya bahwa dia sudah memiliki kompetensi tertentu selain nanti ijazah yang didapat dari ITS. Kita lanjut aja ya Pak ke pertanyaan berikutnya. Apakah ada fasilitas untuk siswa untuk melakukan percobaan yang berhubungan dengan teknologi? Tentunya, ya, karena kita kan fakultas institut teknologi, ya kan, nanti mesti harus praktek, ya, harus punya lab, tiap lab itu punya peralatan software yang sudah up to date. Kita juga tadi di video punya pusat unggulan iptek, PUI, ya, adalah bidang otomotif, PUI-nya otomotif, kemudian ICT, ya, informasi komunikasi teknologi dan robotik, kemudian maritim, desain produk, dan yang baru kemarin di launching adalah bidang trennya sekarang adalah kecerdasan buatan. Ya, fokus kita adalah kecerdasan buatan untuk kesehatan. Ya, selain itu kita juga punya Science Technopark. Ya, Science Technopark untuk robotika, ICT, kemudian otomotif, maritim, and desain kreatif. Ya, jadi jangan khawatir. Untuk sains dan teknologi, ya kita salah satu yang terbaik di Indonesia. Terima kasih atas jawabannya, Bapak. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Untuk prodi DKV, apakah terbagi lagi dalam beberapa konsentrasi jurusan seperti animasi atau fotografi? Ataukah animasi dan fotografi masuk ke dalam bagian mata kuliah? Kemungkinan besar ya. Detailnya saya sendiri kurang tahu gitu ya. Kemungkinan besar ya. Jadi nanti di DKV itu ada pembidangan. Jadi hampir semua prodi yang ada di ITS nanti ada pembidangan. Spesialisasinya mau kemana? Ya, kemungkinan besar. Ya, lebih detailnya nanti bisa dilihat di website prodi. Ya, gitu. Terima kasih atas jawabannya, Bapak. Ini kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Terkait magang, apakah ITS memfasilitasi magang di luar negeri untuk mahasiswanya? Karena infonya banyak kerjasama dengan pihak luar. Jika iya, apa syaratnya? Terima kasih. Ya,
Untuk magang ini memang sebagian besar masih dengan perusahaan yang ada di Indonesia, walaupun itu perusahaan PMA ya, pemegang modal asing dari perusahaan asing yang ada di Indonesia. Jadi tidak menutup kemungkinan juga nanti akan ditempatkan magangnya itu di luar negeri untuk yang perusahaan-perusahaan asing. Persyaratnya tentunya kalau di perusahaan asing itu kemampuan bahasa Inggris untuk komunikasi. Kalau yang lain hampir sama ya. Biasanya mensyaratkan GPA ya, atau IPK tertentu. Itu saja. Kalau yang khusus untuk di perusahaan asing itu adalah kemampuan bahasa Inggris. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini agak general tapi penting untuk diketahui ya. Apa bedanya kelas internasional dengan kelas biasa? Ya, untuk kelas internasional kelas biasa bedanya hanya ya kalau kurikulum sama ya, bedanya adalah nanti pengantarnya dalam bahasa Inggris dan mahasiswanya wajib melakukan international exposure. Ya, dalam bentuk pertukaran mahasiswa ya, nanti ada poin harus mengumpulkan berapa poin international exposure gitu. Kalau join degree sudah dan student exchange misalnya juga itu sudah memenuhi kredit kayak gitu. Nah, kalau nanti bisa pilih joint degree yang international exposure-nya, tentunya waktu lulus nanti dapat 2 ijazah, satu dari ITS, satu dari Universitas Mitra. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa saja yang dites di seleksi vokasi dan siapa saja yang bisa mengikuti seleksi vokasi? Seperti itu. Baik, ya. Untuk seleksi vokasi itu kemungkinan besar tahun 2021 akan ikut barengan dengan seleksi SNPTN dan SBMPTN. Nah, kalau SNPTN berarti dari nilai raport. Ya, kalau SBMPTN berarti dari nilai UTBK. Nah, untuk seleksi mandiri itu nanti bisa pakai nilai UTBK atau ITS juga menyelenggarakan tes namanya tes kemampuan akademik ITS. Ini seperti hampir sama seperti UTBK tesnya. Jadi sama seperti sarjana tesnya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa saja prospek teknik konstruksi udara dan lapangan pekerjaannya apa saja? Seperti itu. Teknik konstruksi udara nggak ada di ITS. Ya, nggak ada prodi teknik konstruksi udara. Di ITS tidak ada. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah fasilitas tersebut bebas digunakan untuk atau terbatas? Bagaimana sistematikanya? Mungkin ini masih berhubungan dengan yang fasilitas teknologi tadi ya, yang pertanyaannya seperti itu. Oke, kalau fasilitas lab gitu ya bebas digunakan ya tentunya untuk bagi mahasiswa yang perlu melakukan penelitian bebas ya boleh menggunakannya. Nah, gitu. Jadi tidak semua bisa menggunakan tapi khusus dari mahasiswa memang memerlukan. Ya, misalnya kalau di teknik mesin gitu ya nanti terkait dengan mekanika fluida perlu menggunakan wind tunnel. Ya, nah itu bisa menggunakan eksperimen dengan wind tunnel. Ya, atau misalnya ya perlu juga analisa dengan software ya untuk fluid dynamic itu sekarang ada namanya ya ada ANSYS ya untuk software untuk visualisasi kita juga sudah punya license-nya itu juga bisa dipakai ya, gitu. Dan aksesnya adalah 24 jam. Ya, jadi biasa di ITS ya jadi kalau masuk ITS jangan berharap akan enak gitu ya karena itu bisa kalau bahasa Jawanya adalah kawah condro di muko ya tempat menggembleng gitu ya dan biasa mahasiswa ITS ya khususnya yang mahasiswa akhir itu ya tidurnya juga di lab karena mengerjakan eksperimen gitu kan ya harus ditunggu. Nah itu aksesnya adalah 24 jam.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin tadi ini sudah dijelaskan ya, tapi bisa kita jelasin lagi. Apakah bahwa ada jalur beasiswa Hafiz 30 juz? Apa saja syaratnya? Gitu. Oke, tidak ada khusus beasiswa Hafiz 30 juz. Ya, tapi tadi melalui jalur SNPTN nanti adik-adik bisa mengupload sertifikat kemampuan ini, misalnya punya Hafiz ya 30 juz. Nah, kemungkinan diterima 30 juz besar sekali. Kayak gitu. Nanti kalau nanti akan kita tes lagi apakah benar hafal 30 juz atau tidak. Ya, kalau 30 juz hafal ya kemungkinan diterima. Tapi tidak ada beasiswa, nanti apply sendiri, tidak ada beasiswa khusus Hafiz, tidak. Tapi prioritas untuk bisa diterima melalui Hafiz ada. Ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Rasio praktek dan teori berapa banding secara umum? Seperti itu, Pak. Baik. Nah, itu tergantung. Nanti kalau ada kan tadi sarjana dan sarjana terapan atau vokasi. Untuk sarjana ini lebih banyak teorinya. Ya, jadi bilang 60-40 ya untuk sarjana. Untuk yang vokasi kebalikannya. Untuk vokasi nanti lebih banyak prakteknya. Ya, prakteknya 60, teori 40. Jadi untuk adik-adik yang enggak suka teori, pengennya praktek, cocoknya nanti di vokasi sarjana terapan. Kalau yang sukanya teori, ya nggak begitu suka praktek, bisa di sarjana. Ya, terima kasih atas jawabannya, Bapak. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah kuliah di ITS itu susah dan akan selalu begadang? Dan apakah kita sempat mengembangkan soft skill lain di tengah kesibukan kuliah? Ya, kuliah di ITS, ya susah. Ya, karena tadi untuk lulus di ITS itu bukan hanya menyelesaikan semua mata kuliah, tapi adik-adik juga dituntut nanti mengumpulkan SKEM. Nah, bukan sempat, tapi malah wajib harus mengikuti ekstrakurikuler. SKEM adalah satuan kredit ekstrakurikuler mahasiswa. Wajib itu. Ya, bukan sempat, nggak sempat, malah diwajibkan harus selain hard skill, bidang hard skill, ya akademik juga bidang soft skill-nya. Nah, itu juga harus mengumpulkan poin, IP-nya nanti juga ada ukurannya sendiri. Ya, gitu. Ya. Jadi wajib bagi mahasiswa ITS, ya, walaupun IPK-nya, ya indeks prestasinya itu dari mata kuliah bisa lulus terus dapat nilai A semua, ya IP 4, nggak bisa lulus dari ITS kalau belum bisa mengumpulkan kredit SKM, syarat minimum. Nah, gitu. Ya, jadi bukan sempat, nggak sempat untuk ikut kegiatan, malah wajib harus ikut. Ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau begitu prospek kerja yang sarjana dan vokasi berada pada ranah yang sama apa yang berbeda? Prospek kerja, yes, misalnya hampir sama juga nanti ya kalau kita lihat gitu ya, prospek kerjanya antara yang sarjana dan sarjana terapan, ya khususnya di kalau bidang sains ya dan teknologi hampir sama rata-rata. Ada yang dari vokasi di industri yang di situ juga ada alumni sarjana S1 juga ada, ya karena levelnya sudah sama di situ. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, silakan. Oh, maaf, nampaknya kita sudah selesai ya, sudah melewati 45 menit. Sekiranya itu saja ya untuk presentasi dari ITS. Baik, ya terima kasih ya atas waktu yang diberikan kepada ITS. Kami tunggu adik-adik ya, silakan bergabung dengan kami di ITS biar berjuang bersama demi kemakmuran bangsa. Ya. Oke. Terima kasih.